Komnas Perempuan. Karena begitu gegabahnya mereka membuat suatu statement yang patut diduga, kemudian membuat gaduh juga masyarakat Indonesia dengan statement yang kacau. Kenapa? Karena Mabes Polri sendiri bilang tidak ada pelecehan, mereka bilang ada. Apa nih? Asosiasi Pengacara Indonesia API. Kita ketua umumnya sendirian, anak buah lagi kabur. Oke. Agenda saya hari ini pertama akan melaporkan ke kepolisian atas adanya dugaan tindak pidana. Yang pertama pasal 317 KUHP, yaitu yang dilaporkan adalah Zakirudin, si Pak Udin ya namanya, Pak Zakirudin, karena dia melaporkan saya dengan dugaan pasal undang-undang 946 tuh, undang-undang keonaran, ya kan. Nah, akhirnya saya laporkan dia balik, yaitu pasal 317 KUHP, laporan tidak benar atau persangkaan palsu yang dia laporkan di kepolisian. Jadi kita laporkan biasanya laporan tidak benar dia yang pertama. Yang kedua adalah pasal pencemaran nama baik, terutama saya dan Pak Kamarudin. Tapi Pak Kamarudin ini nggak mau melapor, dia suruh saya yang lapor aja deh, sama aja. Jadi saya melaporkan atas pencemaran nama baik diri saya yang dilakukan oleh Pak Zakirudin and partner, maksudnya aliansi advokat anti hoax, ya kan. Jadi mereka itu yang bikin cerita-cerita di berita itu, semua yang ada tiga-tiganya itu saya laporkan. Cuman ya namanya Zakirudin CS, ya kan. Yang ketiga, jadi kan pencemaran nama baik. Yang pertama adalah apa tadi? Yang orang tadi? Laporan palsu 317. Yang kedua pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE. Dan yang ketiga adalah laporan berita dia membuat keonaran, ya kan. Saya laporkan dengan pasal yang sama buat dia, yaitu pasal tahun 1946 juga. Jadi dilaporkan saya dengan pasal itu, pasal 516. Saya juga akan melaporkan dia dengan pasal yang sama, karena dia juga membuat keonaran nih, ya kan. Jadi orang gaduh aja ke dia. Lagian juga dia kan nggak boleh mengganggu urusan pengacara lain kan ada etika profesi juga. Jadi tiga itu aja yang saya akan laporkan ke kepolisian dengan satu LP tentunya kan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu informasi, saya akan membuat gugatan perbuatan melawan hukum, perbuatan PEMA. Gugatan ini pingtengnya nih. Kadang-kadang kita ngoceh doang, kadang-kadang blow on juga gitu kan. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Komnas HAM. Jadi gugatan PMH terhadap Komnas HAM dan gugatan PMH perbuatan melawan hukum terhadap Komnas Perempuan. Karena begitu gegabahnya mereka membuat suatu statement yang patut diduga, kemudian membuat gaduh juga masyarakat Indonesia dengan statement yang kacau. Kenapa? Karena Mabes Polri sendiri bilang tidak ada pelecehan, mereka bilang ada pelecehan kan gitu kan, dugaan kan itu. Tapi itu mereka lembaga negara, berbahaya. Jadi mereka melanggar asas-asas tata negara. Iya, asas umum pemerintahan yang baik, kehati-hatian dan kecermatan dalam bertindak dan berpernyataan sebagai lembaga negara. Jadi dua itu akan kami ajukan gugatan PMH dalam waktu dekat, paling 2-3 hari kami akan daftarkan gugatan tersebut, ya kan, sesuai dengan wilayahnya mereka masing-masing, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, oh ya, saya minta Kapolri tetap mengganti Kabar Eskrim dan Dirtipidum, karena sampai saat ini si Putri Malu itu belum ditahan. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden Jokowi, Pak Jo, Bapak Presiden Pak Jo sama Pak Mahmud, Menko Polhukam, dan Pak Kapolri, Pak Sigit, supaya mengganti Kabar Eskrim dan Dirtipidum, menggeser mereka dengan pimpinan Polri yang baru supaya si Putri ditahan. Ini permintaan saya hari ini, paling lambat Rabu saya akan buat surat resmi kepada Kapolri dan kepada Pak
Kapolri, Pak Presiden, Pak Kapolri dan kepada Pak Menko Polhukam dari Rabu kami akan layangkan surat resmi kepada mereka. Jadi saya masih kasih waktu 2 kali 24 jam supaya Dirtipidum dan Kabarsim diganti. Alasannya adalah karena mereka sudah melanggar asas pro justisia, yaitu rasa keadilan masyarakat, di mana orang melakukan tindak pidana perencanaan pembunuhan berencana tapi dia ditahan. Itu yang pertama. Itu ya. Tidak ditahan, orang harusnya ditahan, tidak ditahan, itu yang penting. Yang kedua, di mana rekonstruksi yang harusnya boleh semua hadir, mereka larang itu yang namanya pengacara korban. Jadi itu adalah hal yang sangat berbahaya dalam dunia hukum keadilan. Jadi tidak pro justisia, ada 2 yang tidak pro justisia, yaitu yang pro justisia itu rasa keadilannya, pro keadilan, peradilan dan rasa keadilan masyarakat. Jadi yang pertama adalah rekonstruksi yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang kedua adalah saudara Putri Malu yang sampai saat ini tidak ditahan, itu juga melanggar asas-asas pro justisia ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah saya mau masuk dulu ke Polres. Oke, terima kasih.